Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Masalah kita hari ini adalah ketika kita sudah berbuat baik, kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus, Injil kabar baik itu kepada orang lain, tetapi kita dianggap sebagai seorang penjahat. Bahkan kita dianggap sebagai seorang pengacau. Bukankah saudara berpikir bahwa lebih baik saya berbuat jahat saja, yang memang pada akhirnya saya memang dianggap sebagai penjahat? Bukankah saudara juga berpikir bahwa ketika saya berbuat jahat, bisa saja orang menganggap saya berbuat baik, daripada berbuat baik tetapi dianggap sebagai penjahat? Bahkan kita menerima hal yang tidak setimpal dengan apa yang kita lakukan. Adakah saudara-saudari yang pernah mengalami hal tersebut? Di mana ketika saudara sudah sungguh-sungguh melakukan sesuatu hal yang baik, sesuatu yang berkenan kepada Allah, bahkan memberitakan kebenaran firman Tuhan pun, saudara dianggap sebagai penjahat. Sehingga saudara dengan putus asa, dengan berkomitmen untuk tidak memberitakan Injil lagi, untuk tidak melayani Tuhan lagi, karena saudara akan dianggap sebagai penjahat. Bapak Ibu Saudara-saudari, tak lain juga yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka datang di sebuah kota Filipi, di mana sebuah kota Makedonia, di mana di situ adalah tempat perantauan orang-orang Roma yang merantau di situ. Ketika mereka sampai di suatu tempat, dan tempat itu mereka mengenalnya bahwa tempat itu adalah tempat sembahyang Yahudi. Mungkin saudara Paulus dan Silas berkata, sepertinya ada orang di sini, banyak orang-orang Roma di sini, ataupun ada orang-orang Yahudi di sini. Harusnya kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Benar saudara, ketika mereka duduk di tempat sembahyang tersebut, mereka berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada di situ. Saya pikir bahwa mereka sedang memberitakan Injil, sehingga ada seorang perempuan yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu. Dia diberikan kuasa Roh Kudus oleh Tuhan, sehingga ia mendengarkan, menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka, sehingga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis pada saat itu. Setelah itu perempuan ini berkata kepada mereka, jika engkau menganggap atau menurutmu bahwa aku adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, datanglah ke rumahku. Setelah itu Rasul Paulus dan Silas datang ke rumah perempuan ini, dan mereka, saya pikir mereka makan dan mereka berbincang-bincang tentang kehidupan mereka di room atau di tempat tersebut. Setelah mereka sudah selesai makan, saudara, mungkin saya pikir bahwa Rasul Paulus dan Silas tidak ingin berlarut-larut untuk tinggal di rumah Lydia tersebut, sehingga mereka berangkat dari rumah Lydia. Setelah mereka berangkat dari rumah Lydia, mereka diikuti oleh seorang perempuan yang dipenuhi oleh Roh Tenun. Dia berteriak, mereka ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan jalan keselamatan kepadamu. Beberapa hari saudara, perempuan itu terus mengikuti Rasul Paulus dan Silas dan berkata perkataan yang sama tersebut, sehingga Rasul Paulus merasa terganggu dengan perempuan itu. Saya pikir bahwa telinga Rasul Paulus bosan ya mendengarkan hal tersebut, bahkan perkataan-perkataan yang sama yang diulang-ulang beberapa kali. Sehingga Rasul Paulus melihat dari belakang dan berkata, di dalam nama Yesus Kristus saya mengusir engkau keluar dari tubuh perempuan ini. Seketika juga saudara, roh itu keluar dari tubuh perempuan itu. Setelah tuan-tuan perempuan itu mengetahui bahwa Rasul Paulus dan Silas telah mengusir roh tenun dalam diri perempuan itu, mereka sangat marah. Kenapa mereka marah? Karena ketika perempuan itu dikuasai oleh roh tenun, pasti mereka akan mendapatkan penghasilan yang cukup besar, sehingga mereka bisa mencukupi segala kebutuhan mereka. Sehingga mereka mencari cara untuk menangkap Rasul Paulus. Mereka menangkap Rasul Paulus dan Silas dan membawanya kepada pembesar-pembesar kota untuk dihakimi. Tuan-tuan ini saudara berkata bahwa Rasul Paulus dan Silas ini mengacaukan kota. Mereka memberitakan adat istiadat yang tidak seharusnya dilakukan oleh warga Rom pada saat itu. Dan sehingga Rasul Paulus dan Silas diseret ke dalam penjara.
Bahkan saudara, Alkitab menjelaskan dan mencatat kepada kita bahwa Rasul Paulus dan Silas ditempatkan di dalam penjara paling tengah. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Rasul Paulus sudah dipenjarakan bersama dengan Silas, mereka bukan hanya dipenjarakan biasa, contohnya seperti di Indonesia, tetapi mereka dibelenggu. Setelah tengah malam, mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan dengan nyanyian, sehingga terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga membuat pintu penjara terbuka dan belenggu mereka pun terbuka. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah ini sebuah kesempatan yang bisa membuat Rasul Paulus dan Silas untuk melarikan diri dari penjara? Bukankah kita berpikir bahwa ketika pintu penjara sudah terbuka, ini adalah suatu mukjizat Tuhan supaya mereka bisa melarikan diri dari penjara itu? Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak melarikan diri. Bahkan kepala penjara pun menganggap bahwa mereka sudah melarikan diri, sehingga ia datang di depan penjara dan hendak ia membunuh diri. Ia mengambil pedangnya dan ingin menghunuskannya kepada dirinya sendiri untuk bunuh diri. Tetapi Rasul Paulus berkata kepadanya, "Jangan celakakan dirimu, kami di sini semua masih ada." Sehingga ia dengan terburu-buru ia mengambil obor, ia masuk ke dalam penjara dan tersungkur di depan Paulus dan Silas dan berkata, "Tuhan, apa yang akan aku lakukan supaya aku selamat?" Rasul Paulus berkata kepadanya, "Percaya saja kepada Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu akan selamat." Setelah itu dia menjadi percaya kepada Kristus dan juga seisi rumahnya. Dia membawa mereka ke rumahnya untuk perjamuan dan dia memberi dirinya dibaptis sehingga ia percaya kepada Kristus. Setelah itu Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari, apa sih yang membuat Rasul Paulus dan Silas ini ditangkap sehingga mereka dipenjara? Alkitab mencatat kepada kita bahwa mereka sebenarnya dipenjara karena mereka mengusir roh tenun dari perempuan itu. Yang kedua adalah mereka ditangkap karena mereka mengajarkan Injil kepada orang-orang di situ, orang-orang Rom, di mana kesaksian tuan-tuan dari perempuan tersebut mengatakan bahwa mereka memberitakan adat istiadat yang tidak seharusnya kita lakukan di daerah ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya yang ingin melayani Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pelayanan kita, mungkin saudara-saudari akan mengalami hal yang sama. Saudara akan ditindas, dianggap sebagai seorang penjahat. Saudara dianggap sebagai seorang pengacau kota, bahkan pengacau negara, sehingga saudara ditangkap, dipenjara, saudara dibelenggu. Apakah saudara akan tetap memberitakan Injil, ataukah saudara menyangkal Kristus dalam hidup saudara? Saudara yang terkasih, sebagaimana Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menderita bagi kita anak-anaknya, untuk menderita bagi kita domba-dombanya, Dia menanggung segala dosa-dosa kita, Ia menderita bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus dan Silas, mereka sudah mengalami penganiayaan, mereka sudah mengalami penderitaan, dan itu mereka lakukan oleh karena mereka telah mengalami Injil dalam kehidupan mereka. Mereka sudah percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Injil Kristus harus diberitakan meskipun menderita. Jikalau Kristus sudah menderita bagi kita, apakah saudara juga mau menderita bagi Kristus? Jikalau ciri khas orang Kristen adalah menderita demi Kristus, apakah saudara ingin menderita demi Kristus? Jikalau saudara dianiaya di dalam pemberitaan Injil yang membuat saudara merasa sakit, mengalami penderitaan, adakah saudara masih tetap memberitakan Injil itu? Ketika saudara dianggap penjahat, meskipun niat saudara adalah memberitakan kabar baik, apakah saudara masih tetap menjadi orang baik atau berbalik untuk menjadi penjahat? Amin untuk kebenaran firman Tuhan.